Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan kita kelas pimpin doa. Duduk siap. Mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Buka tasnya. Silakan keluarkan buku dan pulpennya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ke kelas. Masuk. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, untuk meningkatkan karakter kalian sebagai peserta didik agar memiliki karakter yang baik, maka alangkah baiknya hari ini kita awali dengan mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum akan mendapatkan banyak manfaat jika kalian dapat mempelajarinya. Yang pertama manfaatnya itu adalah kalian mengetahui apa itu perlindungan hukum. Kemudian kalian juga akan mengetahui bagaimana cara kalian apabila hak-hak kalian akan diganggu, maka kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada mata pelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan. Yang pertama, ada yang bisa membantu membacanya? Silakan Ella. Terima kasih Ella. Itu adalah tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk membangkitkan rasa ingin tahu kalian, maka kita akan saksikan video berikut ini. Itu salah satu contoh pelanggaran lalu lintas. Nama anaknya Pak Budi ya? Apa pelajaran dalam video berikut ini? Angkat tangan. Silakan di sini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah dengan menjalankan kewajiban kita terhadap sesuatu, maka kita akan mendapatkan hak kita terhadap orang lain. Seperti tadi, di mana seorang itu melanggar. Tadi ada beberapa yang bisa kalian ambil. Yang kemudian sekalian bertanya. Yang pertama, apa itu perlindungan hukum? Ada yang bisa menjawab? Perlindungan hukum adalah? Silakan Elsa. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan ke masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak tersebut. Perlindungan diberikan agar dapat menikmati hak-hak tersebut. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Perlindungan hukum dan penegakan hukum sudah. Sekarang apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri? Angkat tangan. Silakan. Pentingnya, silakan Rizky. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jadi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah yang pertama menegakkan supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Akibat itu adalah pentingnya, tapi ada akibatnya. Akibat dari tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu yang pertama apa Bambang? Kondisi masyarakat menjadi kacau. Yang kedua, Tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan. Perlindungan hukum sudah, pentingnya perlindungan hukum sudah, akibat dari tidak adanya perlindungan penegakan hukum. Sekarang
penegakan hukum. Yang pertama adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Sejauh ini ada yang bertanya? Silakan, kalau ada yang bertanya ke tangan. Silakan di sini. Kan kita sudah mempelajari penegakan pengadilan hukum yang ada di Indonesia. Lalu menurut Bapak sebagai guru ataupun masyarakat di Indonesia, bagaimana keadilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini, gitu, Pak? Bagus sekali pertanyaan dari Rizky. Silakan tepuk tangan dulu. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sejauh yang saya lihat sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa kasus yang mungkin menurut pandangan kita sebagai orang yang tidak paham terhadap atau orang yang tidak terlalu paham dengan dunia hukum akan sedikit berbeda dengan orang-orang yang paham terhadap hukum itu sendiri. Tapi secara garis besar penerapan hukum di Indonesia itu sudah sangat baik. Namun ada beberapa kasus yang mungkin memang belum bisa dipecahkan terkait dengan kasus-kasus besar misalnya. Itu saja. Ada lagi pertanyaannya? Cukup, kita lanjut. Oke, itu adalah materinya. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas, dan tugas tersebut akan kalian presentasikan minggu depan. Minggu depan kalian akan mempresentasikan. Yang pertama, silakan buat kelompok. Silakan buat kelompoknya. Kelompoknya berdasarkan tingkat pengetahuan kalian, berdasarkan ranking kemarin, kemudian berdasarkan jenis kelamin. Ya, kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dari tugas tersebut kalian akan mengamati dalam LKPD kalian. Di LKPD itu sudah ditentukan apa yang harus kalian kerjakan, bagaimana cara kerjanya. Kalian akan melakukan proses penelitian. Jika dalam proses penelitian besok kalian mendapatkan kendala apapun itu, maka kalian boleh melakukan mengkonsultasikan terhadap Pak Guru. Bisa melalui WhatsApp grup atau bisa melalui WhatsApp pribadi atau melalui telepon secara langsung. Saya akan mimpin pertanyaan kalian, apa menjadi kesulitan kalian, kita akan pecahkan bersama. Oke? Kelompok 1 tugas yang didapat itu tentang apa? Kepolisian, Lembaga kepolisian. Kelompok 2 kejaksaan. Kelompok 3 lembaga kehakiman. 4 kelompok 4 mendapatkan advokat. Terima kasih. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Silakan. Kalau misalnya kita udah melakukan penelitian terkait dengan salah satu lembaga itu, nah kalau misalnya salah satu lembaga itu tidak melakukan sesuai dengan apa yang memang menjadi kewajibannya itu, apakah kita akan sesuai dengan apa yang kita lihat atau gimana, Pak? Di dalam LKPD tersebut, terima kasih sebelumnya Rizky. Di dalam LKPD kalian tulis peran lembaganya, kemudian kewajibannya, kemudian di bawahnya apakah menurut kalian peran dari lembaga-lembaga tersebut dan kewajibannya apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang kalian lihat. Jika tidak sesuai, apa saja yang belum sesuai? Jika sudah sesuai, alasannya seperti apa? Itu pertanyaan itu yang harus kalian paparkan minggu depan. Tugas kalian akan presentasikan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk poster Canva. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Untuk pelajaran kali ini ada sebuah quote yang berasal dari Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian tahun 2014. Jangan pernah berpikir kalau kalian masih muda terus berhenti melakukan sesuatu. Kalian yang muda yang harus banyak melakukan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kita kelas pimpin doa. Duduk diam. Mengakhiri semua kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dalam hati mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Hari ini sehat? Hari masukkan bajunya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin doa. Sudah sekalian, sudah selesai? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Luar biasa semangat sekali. Masya Allah, aku padamu sudah semuanya. Ya, Oke. Yang presentasi kelompok berapa? Satu. Materinya apa? tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang kejaksaan. Di lembaga hukum yaitu kejaksaan. Silakan kelompok satu perwakilannya untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya Rizky dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam lembaga kejaksaan. Oke, yang pertama itu adalah perlindungan dan penegakan hukum dalam konsepnya. Yang pertama, pengertian perlindungan hukum, yaitu upaya dilakukan untuk melindungi hak atau subjek hukum, di mana perlindungan hukum ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali. Yang kedua itu adalah penegakan hukum, di mana upaya untuk menjalankan ketentuan hukum seperti yang sudah diatur dan ditetapkan. Contoh penegakan hukum ini adalah di mana kita dapat melakukan ataupun menjalankan sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada lembaga penegakan hukum. Yang pertama itu yang telah kita dijelaskan pada minggu sebelumnya. Yang pertama itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, dan yang terakhir itu ada advokat atau pengacara. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kejaksaan merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki. Oke, itu saja terkait dengan materi yang akan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kejaksaan? Oke, terima kasih sebelumnya beri tepuk tangan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan ada yang bertanya terkait dengan masalah kejaksaan. Silakan. Sudah tepatkah peran jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai tugas dan wewenang kejaksaan, di mana di Indonesia kita ketahui sesuai dengan investasi yang telah kita lakukan, investigasi yang telah kita lakukan, di mana kejaksaan telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik, tetapi ada beberapa oknum yang memang belum melakukan tanggung jawabnya secara penuh ataupun melakukan pelanggaran terkait dengan tugas dan wewenangnya tersebut. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada. Baik, kalau misalnya tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi, yaitu kita akan melakukan dan tadi kita bisa memahami tentang peran jaksa, kemudian peran kepolisian, peran lembaga kehakiman, kemudian peran advokat. Kemudian kalian bisa mengetahui juga tentang bagaimana perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian kalian bagaimana cara bersikap
agar kalian tidak melawan atau melakukan pelanggaran hukum. Ya. Oke? Terima kasih. Ada yang bertanya lagi?